Filio, balik lagi sama gue Nadia. Kali ini kita udah kedatangan Kak Natasha Widira dan Kak Ferdi. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, sehat. Yang paling penting sehat ya. Oh betul. Nggak beda jauh lah. Oh, sama ya. Kayaknya lagi sibuk-sibuk banget ya dua-duanya nih kayaknya. Ya alhamdulillah lumayan. Bagusan gitulah Kak. Iyalah, mending sibuk ya. Bagusan sibuk deh mendingan daripada banyak diam. Iya sih, benar. Terus kalau misalnya dilihat dari Instagram kalian ini, kayaknya ada satu film baru nih kalian. Film apa sih itu? Padahal udah tahu ya sebenarnya. Jangan pengen tahu aja. Iya kita tuh lagi mau tayang Janji Darah ya. Yes, Kalau aku betul. nanya, iya Janji Darah. Boleh diceritain nggak sih Kak, Janji Darah tuh tentang apa? Kalau dari judulnya tuh menurut aku serem ya kayak Janji Darah gitu. Emang genrenya horor, tapi nggak yang horor banget gitu. Jadi dia bukan ada horor horor mix drama. Oh ada mix dramanya gitu. Terus kan ini nih pertama kali Kak Willow beradu akting sama Emir apa sebelumnya udah pernah? Kalau aku udah pernah, sebelumnya udah satu udah pernah. series bareng sama Emir dan itu juga lumayan lama lah syutingnya beberapa bulan. Berarti nyatuin chemistry-nya udah kayak udah pernah beradu akting juga nggak sulit ya? Apalagi kan sekarang suami istri nih perannya. Kalau sama Emir nggak sih, karena kan Emir orangnya asik, terus juga diajak ngobrol tuh nyambung, orangnya juga terbuka, cukup open minded, jadi kayak ya kita mau discuss apapun gampang, nggak ada boundaries yang membuat jadi nggak enak gitu. Oke. Terus film ini kan aku lihat awalnya adalah suami istri yang harmonis. Ceritanya ada dramanya suami istri harmonis, tapi kenapa tiba-tiba jadi horor itu kenapa tuh Kak? Karena itulah kisahnya, emang dimulai dengan alur ceritanya yang kuat, dengan dramanya yang kuat, tapi ada bumbu-bumbu horornya juga, dan pastinya ada kisah yang istilah kata berhubungan dengan dunia lain lah, karena kan ini berdasarkan kisah nyata dari saudara kita yang kebetulan juga punya kemampuan khusus atau indigo gitu. Oh, berarti ini katanya kan emang cerita dari sutradaranya sendiri ya? Ada treatment khusus gak sih pas syuting? Atau Ada sih, tapi kayaknya mungkin treatment khususnya tuh lebih banyak yang dapat Emir kali ya. Iya ya, kayak dia lebih difokusin ya. Lebih fokus karena Tonggak Emir ceritanya dia tuh. Emir itu memerankan si bapak sutradaranya ini. Jadi mungkin dan mungkin yang kedua aku karena aku itu harus tahu Kunci cerita lah kunci ya. ceritanya. Jadi karakternya itu yang karakter aku kan nggak ada nih di lokasi syuting. Jadi aku banyak nanya sama si Pak X ini sutradaranya ini dan dia banyak membantu aku kasih treatment berdasarkan kisah aslinya itu seperti apa gitu. boleh diceritain gak sih Kak treatment apa yang dikasih sama sutradara? Ngobrol sih, kita Iya ya. ngobrol, kita berdiskusi, terus dia banyak cerita tentang pengalamannya dia banyak cerita tentang kemampuannya dia. Sharing aja sih, treatment kebanyakan sharing sih. Tuh. Kak Willow berarti ini udah horor ketiga ya? Kelima. Oh kelima? Oh, kalau Kak Fergi juga Ini yang keenam. yang keenam ya. Berarti kalau misalnya film horor sendiri tuh sebenarnya udah deket sama kalian juga nggak sih? Maksudnya udah sering gitu memainkan film horor. Kebetulan ternyata tanpa sebelumnya kita pernah ngobrol bareng, kita dua-duanya sama-sama pecinta film horor. Jadi emang hobi banget nonton film horor. Doyan aja jadi kalau lagi bosen carinya film horor. Iya, bener. Terus kalian pencinta horor dan sering main juga film horor. Kira-kira film Janji Darah nih menurut kalian nih gimana sebagai cast-nya sendiri? Mungkin menurut aku ini bisa dibilang cukup berbeda dengan horor yang lain karena sebenarnya ini drama yang dikemas horor, bukan horor yang ada dramanya. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya inti ceritanya sendiri itu drama. Udah gitu, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dan inti ceritanya sendiri juga menurut aku cukup berbeda dengan lumayan berbeda banget sih menurut Dari aku berbeda horor banget yang gitu lain. dari kisah cintanya ini berbeda dengan horor-horor yang lain gitu. Menurut aku cukup spesial. Sama, setuju. Terus Betul. karena ini horor drama ada challenge-nya sendiri nggak sih pas syuting film Janji Darah ini? Kalau buat aku nggak terlalu sih, karena dari reading kan udah dikonsepin matang-matang soal karakter ya sama Mas Sento, terus juga
pas proses syuting aku nggak terlalu banyak actionnya, lebih banyak ke dramanya sama Emir. Kayaknya kalau yang agak-agak effort pasti ya Emir sama Fergie. Iya. Mereka yang lumayan effort banget. Dilihat dari trailer aja udah kelihatan kan. Iya. Berarti untuk Kak Willow sendiri jarang ada adegan actionnya ya? Ada nggak paling sama cuma sekali? 1-2 doang. Iya, nggak banyak. Kalau Kak Fergie banyak. Lumayan, berhubung aku si sosok dari alam berbeda ini, jadi banyak nggak sampai nggak sampai ada koreografi khusus actionnya gimana, tapi pasti adalah scene-scene yang bukannya aku berdialog tapi memang gerak tubuh, olah tubuh gitu. Itu gimana sih Kak kesulitannya di BTS-nya pas saat adegan action itu? Ada yang paling berat nggak sih Kak? Yang paling berat menurut aku itu pertama aku kan pakai soft lens putih. Oh iya. Nah itu blur tuh, jadi terlalu terang nggak bisa ngelihat, terlalu remang nggak bisa ngelihat, harus pas. Nah ini kondisinya biasanya remang, jadi semua tuh aku ngeliatnya serba siluet, apalagi pas syuting semua pada pakai baju hitam. Terus aku mesti ngejar-ngejar atau mesti jalan yang aku tuh blockingannya suka nggak kelihatan, sambil aku tuh harus misalnya aku harus teriak itu kan juga sekali dua kali nggak berasa. Tapi kalau teriak berkali-kali kan pengeng juga kepala ya. Jadi menurut aku sih lebih ke capek fisiknya sih. Terus boleh diceritain nggak dikit-dikit nih karakter di film itu tuh gimana sih? Kalau dari Kak Willow dulu. Kalau aku Sharon ya. Jadi Sharon itu karakternya istri dari Raihan yang kayak wanita karir yang sangat mencintai suaminya, jelas pasangan muda yang sama-sama punya ambisi dalam karirnya masing-masing dan sangat percaya sama suaminya gitu. Sampai akhirnya dia hamil dan ada kejadian-kejadian mulai aneh, baru di situ dia mulai mempertanyakan ada hal apa sih yang mungkin selama ini dia nggak tahu tentang suaminya. Kalau dari Kak Fergie sendiri. Aku mungkin nggak bisa banyak cerita ya. Pokoknya intinya aku itu karakter yang menagih janji. Karena aku karakter yang di PHP-in di sini. Karena kalau diceritain spoiler Jangan nanti. dong, sulit. Nanti kalian nggak nonton. Jadi kalian nonton aja tuh Kak Fergie gimana karakternya di sana, ya kan? Terus di Kak, kan banyak juga nih cast-nya yang senior juga ya. Gimana sih cara kalian bonding sama mereka? Apa emang kayak udah seru-seru aja nih gitu? Untungnya semua seniornya tuh kayak asik-asik banget ya. Jadi senior gak berasa senior, bahkan mereka pasti gak suka dipanggil senior gitu. Jadi kayak Bang Kiki, terus kalau kamu mungkin lebih banyak sama Mbak Jenar. Mama ya, Mbak Jenar. Terus juga aku kan sisanya sama Emir, sama Luna, ada juga. Kayak semuanya tuh syuting gak berasa kayak ada perbedaan gitu. Udah ngeblend dengan enak, ngobrol dengan enak, pas di set juga take-nya lumayan cepet, gak banyak kendala. Jadi ya emang chemistry-nya lah, maksudnya udah dapet, ya gak susah. Jadi maksudnya mereka juga kayak, ya walaupun mungkin lebih senior tapi Mereka seru, bercanda. lebih sering bercanda ya. Malah mungkin paling kadang-kadang ngasih apa sih, ngasih saran, misalkan pengalaman apa bla bla bla. Tapi sisanya sih ngobrol biasa, bercanda-bercanda. Nah mungkin karena di belakang kameranya itu kita banyak ngobrol dan banyak bercanda, chemistry-nya itu bener tadi kata Willow bilang, kebawa ke pas lagi acting. Oke. Gitu. Jadi udah dapat banget. Jadi nggak terlalu susah lah ya. Terus Kak Fergie ini kan dia sebagai antagonis ya. Itu gimana Kak? Apakah memang hari-harinya memang antagonis? Apa memang Aku antagonis banget lagi hari-harinya ya. Aslinya justru enggak, emang kadang-kadang tuh gitu ya. Orang yang kelihatannya kayak galak banget, aslinya tuh bisa malah baik banget. Orang yang misalnya katanya super baik banget, malah kadang aslinya bisa lebih galak gitu. Aslinya malah antagonis. Iya. Iya sih. Tapi kalau Fergie tuh apa ya? Dewasa banget orangnya. Kayak dewasa, mengayomi, asik. Dia tuh bagian tempat tampungan curhat dari aku, Emir, Luna gitu. Dia bagian yang kayak dengerin aja, kayak dia udah kayak seakan-akan dia udah gak ada masalah hidup gitu loh. Jadi yang lain yang ada. Padahal kayak daripada gue ngurusin masalah hidup gue, udah ngurusin masalah hidup lo aja dah. Udah bosan sama masalah hidup gue. Iya, karena aku juga pas tadi pertama ketemu Kak Fergie tuh kayak Mukanya galak, judes. gitu kan. Jangan diem ternyata aja. Pas Kalau dia diem, iya. Iya, kalau dia diem gitu kan. Ternyata pas ngobrol, pokoknya pas menebak zodiak salah kan. Iya. Ternyata dia adalah yang perasa ya kayak.
Aku tuh pokoknya kalau Masa dia kamu? orang tuh banyak yang ngira aku kalau nggak Aries atau Gemini. Leo. Leo. Aku tuh Pisces. Oh, agak-agak nggak tertebak ya. Iya Nggak kan? terlihat sama Aku juga sekali. maksudnya, hah, aku tuh Kalau aku kamu pikir apa emang? Aries. Aku Aquarius. Kalau Kak Wila apa? Sagittarius. Oh, Sagittarius. Aman ya kita ya semua zodiak-zodiaknya. Aku nggak paham. Aku nggak gitu Ajarin paham, kayak aku. kamu yang lebih paham deh. Iya. Sagittarius oke nggak? Oke ya. Oke. Nah, tadi oke lah, jangan bilangnya langsung nanya Iyalah, begitu. bintang tamu. Sagittarius tuh kayak pekerja keras juga, Betul. bucin juga Iya. nggak sih Kak? Ya, main sih kalau udah sayang. Kalau udah Iya sayang dong. bucin. Kalau nggak Makanya sayang? bucin. Ya kalau nggak sayang Iya, ya ngapain dibucinin? Ngapain? Iya, aku kadang Terus kalau kan diem berarti- galak ya. Mata kamu sih sebenarnya. Iya, Mata benar, kamu tuh yang mata. kayak Tatapannya tegas sih, banget. tatapannya. Kalau aku kan natap orang agak-agak nanar-nanar gitu. Kalau kamu tuh yang kayak tegas, straight to the point sampai ke lubang matanya gitu loh. Iya. Jadi kayak bedanya di situ doang. Yaudah aku kalau baru kenal sama orang aku gini deh. Berarti kan karakter kakak ini beda nih. Maksudnya kakak bukan antagonis gitu. Aslinya. Gimana sih nimbulin sifat antagonis itu? Oh ya sifat-sifat jahat gitu ya. Sifat jahat Gimana itu tuh? kayaknya banyak tabungan-tabungan memori dari nonton Oh Mama Oh Papa, Bawang Merah Bawang Putih. Oh iya sih bener. Ya lebih dipelajarin aja karakternya kayak gimana. Terus mungkin memperhatikan dari karakter-karakter film yang aku pernah tonton atau karakter-karakter yang aku pernah bertemu secara langsung. Terus dirasain aja logikanya kayak kira-kira gimana gitu. Ternyata natural sekali. Mungkin sebenarnya itu ada sifat terpendam kan Iya ya. mungkin itu adalah sifat terpendam sebenarnya. Karena kalau dari muka tuh udah ngedukung gitu. Kalau Kak Wilo kan yang kayak pasti kalem. Nih, Tapi bagi-bagi aslinya emang beneran kalem. Aslinya beneran Iya. kalem. Dia tuh muka sama sifat tuh gak beda jauh. Sama gitu. Muka kalem, aslinya juga kalem. Main. Jadi aku kalau lagi ngomong tuh nada aku kayak gini juga, in real life juga begini aja nadanya. Kecuali lagi marah ya, kalau lagi marah ya bisa lah tegas-tegas dikit. Kalau nggak gini nadanya. Jangan-jangan tegas-tegasnya Kak Wila tuh cuman kayak Godzilla. dikit aja naikin tone-nya tuh cuman dikit mungkin ya. Susah nggak? Nggak terlalu susah? Enggak sih. Yang penting mungkin karena dari awal aku udah ngobrol sama sutradaranya tuh maunya seperti apa. Proses reading itu penting banget kan. Proses reading itu sangat penting, karakternya itu kita developnya seperti apa. Dan selama lagi reading itu benar-benar kita harus masuk ke karakternya. Itu jadi pas lagi take ya udah tidak ada yang mencari-cari lagi gitu. Readingnya berapa lama Kak? Semingguannya kayaknya. Semingguan. Lumayan cepet juga ya Kak? Karena kita readingnya langsung sama sutradara. Oh, Kan readingnya kadang-kadang ada langsung. yang sama acting coach dulu. Iya. Kalau ini langsung sama sutradaranya. Gimana tuh Kak pengalamannya langsung reading sama sutradaranya yang punya ceritanya? Ya lebih enak lah. Maksudnya mempersingkat dan mempermudah. Mungkin kan kalau sama acting coach kita kadang-kadang harus sama-sama sambil mencari mana yang teroke gitu kan. Kalau langsung sutradara kan jelas apa yang dia mau. Iya, Udah, tinggal dibikin. Dan enaknya sutradara kita itu adalah salah satu editor terbaik di Indonesia. Dia itu 19 nominasi editor terbaik. Jadi enaknya syuting sama sutradara / editor. Dia udah tahu take-nya tuh, shot-shotnya tuh dia akan bawanya seperti apa. Iya. Walaupun dia tetap ada scene-scene yang dia mungkin tambahin untuk editornya dia biar nggak plek-ketiplek sama apa yang dia mau, tapi dia udah tahu oh nggak apa-apa aman, dari situ dari yang dialog ini sampai sini aku nanti ganti shot kok gitu. Jadi udah dia sendiri udah tahu storyboardnya mau digimanain, mau apa, dia yang pernah ngalamin, dia sutradaranya, jadi udah tahu banget dia maunya apa, kita udah tinggal berserah. Betul. Terus ada tantangan gak sih pas main di Janji Darah ini? Kalau bagi aku tantangan terbesarnya karena di sini adalah film pertama yang aku ada adegan mandi. Oh ini pertama kali. Iya, dan ternyata di pengambilan gambar tuh jadi super ribet banget ya kan. Kayak di kamar mandi yang kecil, lightingnya, tekniknya. Padahal kalau kita nonton tuh kayak gampang banget ya, kayaknya enak banget ya dan kayak creepy banget. Tapi ternyata itu yang paling challenging. Terus aku kayak berendam di dalam bathtub tuh kayak ada mungkin take dari habis makan malam baru kelar kayak jam 10, setengah 11 malam. Jadi kayak hampir 4 jaman gitu. Kena air dan sampai kaki tangan tuh udah keriput-keriput. Iya. Berarti tuh tag cuman buat mandi doang? Cuma buat 4 jaman Kak? Iya. Apa Dalam tuh air. Kak yang bikin kayak Technical seribet shot teknik? nih. Technical. Maksudnya nggak segampang itu karena kan kita tetap
mengambil gambar tapi tidak vulgar dan nggak mau terekspos, Tapi juga masih tetap bagus. iya tapi juga tetap bagus dan pesannya harus tersampaikan, dan ada beberapa golden scene yang ada kepake juga di trailer kan yang dari adegan Iya, itu iya. gitu. Jadi kayak ya itulah. Kalau aku itu yang paling Tantangannya challenging. itu ya. Yang itu dong, yang Semua kamu apa ya? scene mandi. Terus tangan aku tuh belecet di kamu. Oh iya, belum lagi. Kan dia cerita ada yang di trailer ada dia megang aku gitu Iya. kan. Itu kan tangannya hitam tuh, tanganku. Itu tuh pas aku tiap Kena megang air tuh, nempel-nempel. jadi ada bercak-bercak, jadi tiap Jadi kali ada bercak. kelar hapus dulu. Iya. Sampai merah-merah kulitnya dia. Oh iya. Bener, Karena begitu ngapusnya juga perjuangannya. lumayan susah ya. Ya kan berkali-kali. 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 Lo merah kan. Banyak shot, banyak angle. Jadi ntar kalau kalian nonton adegan itu ya jangan di-skip, karena itu adegan dibikin dengan Iya, susah betul. payah. Kamar mandi kecil banget. Iya kan? Super kecil kamar mandinya paling kayak cuma segini doang tuh panjangnya. Tapi pasti ada jam scare dong pas itu. Makanya ditonton kalau itu. Betul. Jangan di skip guys, jangan kayak gini-gini ya nontonnya. Jangan. Jangan. Harus dilihat karena itu perjuangannya Kak Wilo 4 jam loh. Yes, 4 jam betul. take itu. Tuh kulit sampai keriput beneran. Kalau kalian takut tetap harus gini. demi Kita Kak berenang Wilo. 2 jam aja di kolam renang udah kayak Iya, berasa bener. gimana gitu ya. Ini 4 jam kena air sabun. Gimana rasanya Kak? 4 jam Ya gitu lah, minum tolak angin. langsung Langsung. masuk angin ya. Kelar-kelar bau minyak angin. Ini siapa pakai telur? Kalau buat aku yang paling berkesan dan lumayan berat tuh yang itu. Kalau kamu? Aku sih kayaknya scene-scene pas aku menjadi hantu itu, kalau aku ada, karena aku kan pakai kayak dress gitu ya, dan dress itu sebenarnya berat. Jadi kalau misalnya ada scene aku mesti lari sih aku nggak banyak ya. Teriak sih, kayak buat aku tuh yang Teriak. paling berat buat aku tuh teriak, karena Tapi untung suara Vergi emang gede juga sih. iya lumayan, lumayan. Tapi kan setelah udah 4 kali teriak, abis itu kan lumayan ya. Iya. Serak iya, sakit kepala iya. Jadi pas udah keberapa lama, pas mau teriak, nafasnya udah mulai habis. Teriaknya lebih lama lagi ya, yang kayak tadi. Lebih lama. Nggak, maksudnya soalnya aku nafasnya udah habis, Pak. Ini tenggorokan juga udah sakit, gitu. Lebih kayak gitu sih, teknis ya menurut aku. Yang ribet di film horor tuh teknisnya. Suaranya sempat hilang gak sih Kak? Pas itu. Biasanya kok kalau misalnya suaranya hilang, hilangnya malam doang. Oh, Puji gitu. Tuhannya paginya nongol lagi. Udah dibilang suara dia tuh emang Rocker. sebenarnya lumayan gede, Memang kuat. rocker. Sayang aja false. Kalau nggak false udah nyanyi rock aku. Kalau aku tuh lumayan suaranya gampang banget hilang, gampang banget. Aku karaoke aja nih sama temen-temen, besokannya pasti suaraku habis. Udah habis. Iya, jadi aku makanya kalau misalnya kayak adegan teriak atau adegan nangis, itu aku udah yakin banget aku harus hajar minum air putih bener-bener sebanyak-banyaknya. Kalau nggak udah suaraku kayak habisnya hilang. Tenggorokan langsung sakit. Langsung pasti tenggorokan sakit, besoknya serak-serak gitu, suaranya tiba-tiba berubah tonnya. Berarti Kak Wilo kalau misalnya ada adegan kayak gitu minum air putih ya treatment. Iya, Berarti pasti. kalau Kak Vergi enggak cuman ya udah malam. Dia putih istilah juga. kata cuma recharge tidur Iya, bentar balik tidur. lagi suaranya. Air putih glok, tidur, bangun. Ada lagi aman, let's go. Harus cocok jadi penyanyi ya. Sayang fales itu aja. Karena biasa penyanyi kan sampai harus minum apa kayak lemon, Air madu apa iya, segala heeh. macem. Berarti Iya, aman ya. Aku kayak 1 sarang lebah yang aku makan. Biar langsung nggak habis-habis ya suaranya. Betul. Terus untuk syutingnya tuh di daerah mana sih Kak? Bogor, Sukabumi, ada Jakarta juga sih. Ada di Jakarta juga. Terus ada nggak pengalaman pas syuting, apalagi ini horor ya? Bogor juga Sukabumi tuh termasuk daerah yang lumayan Seram. Iya kan, masih banyak lah cerita-cerita gitu. Ada kejadian aneh gak sih Kak pas syuting? Aku sih enggak ya. Aku bener-bener totally normal. Sebenarnya selama syuting fine sih, karena kita selama syuting itu kan lagi-lagi si Pak Santotnya ini dia memang indigo kan. Dia itu sebenarnya setiap syuting dia menjaga lokasi syuting. Oh. Jadi buat kita sih nyaman dan aman aja. Iya. Sampai waktu itu kita syuting di Sukabumi di pabrik tua. Itu benar-benar pabrik udah tua banget. Gelap, creepy sih sebenarnya, dan dia tuh di tengah hutan. Selama syuting itu aman-aman aja. Enggak ada. Selama di lokasi aman. Nggak Cuman ada yang- perkara yang ribet cuman dari lokasi syuting ke base camp atau toilet tuh agak jauh, gelap. Gitu doang. Sisanya Tapi sih nggak ada aman. diganggu sama sekali. Untungnya kita enggak. Nggak ada. Aman kok. Mungkin karena kita selalu bareng-bareng, Iya. selalu ngobrol. Maksudnya enggak yang misa-misa. Jadi ya berasanya enggak serem gitu kitanya.
Terus mikir positif juga kali Iya, nggak ya. suges yang kayak ini horor. Dan mungkin kalian pun udah sering main film horor gitu. Jadi kayak ya udah emang ini lagi syuting aja lagi. Tapi ada beberapa lokasi tuh yang kita datang berasa banget hawanya kalau kayak Kalau yang syuting rumah film itu, horor lain. Film horor lain biasanya gitu. Pasti berasa kok, tapi kalau ini tuh anehnya enggak. Kalau buat aku enggak terlalu berasa gitu. nyaman-nyaman aja ya. Nyaman aja. Yang di rumah itu creepy gak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya dibanding lokasi yang lain, ini dibanding lokasi yang lain ya, rumah itu memang vibe-nya kurang enak dibanding lokasi yang lain. Tapi sebenarnya apakah horor? Enggak juga, biasa aja. Cuman dibanding kayak rumah, dibanding pabrik, lebih enak vibe-nya ke pabrik. Oh malah lebih enak vibe pabrik. Jadi benar-benar dijaga banget sama si Karena Bapak Sentot. Pak Sentotnya juga indigo kali ya, jadi terus bener-bener kayak ngejaga dan tahu kayak gimana gitu ya. Terus menurut kalian nih apa sih yang beda film Janji Darah dengan film-film horor lainnya? Ya pasti Yang based on dramanya. true story. Pertama ini true story oleh sutradaranya sendiri, dramanya. Again lagi menurut aku ini kan drama berbalut horor. Jadi kisah dramanya ini yang sebenarnya yang benar-benar aku nggak bisa spoiler tapi Sangat kuat dan sangat kuat bagus. dan memang berbeda dengan cerita yang lain. Yes. Dan yang gilanya kayak gila ya ternyata nih segila ini ceritanya terus true story. Iya. Gitu. Apalagi terus True story. Bener. apalagi true story dan sutradaranya sendiri, pengalaman dia dan dia yang sutradarain gitu. Yes, benar. Jadi harusnya dia bener-bener ceritanya bener-bener kuat sih. Terus yang terakhir nih Kak, satu kata buat film Janji Darah. Duh, susah satu kata ya. Susah lagi. Satu kata apa satu kalimat? Satu kalimat mungkin ya. Satu kalimat boleh deh. Di saat banyak banget film-film horor yang penuh dengan jump scare, Janji Darah hadir membawa alur cerita drama yang kuat. Bagus lagi jawaban kamu. Bagus lagi, kesel. Untuk kalimat singkat padat. Sangat jelas. Yaudah deh, aku yang sangat padat dan sangat singkat deh. Sedih dan menyentuh deh. Sedih dan menyentuh. Iya, betul. Malah makin penasaran ya. Tadi Kak Wilo bilang gitu, Kakak bilang sedih dan menyentuh. Berarti bukan cuma horor takut-takutnya doang nih berarti di film ini ya. Karena sempat ada fokus grup kan. Iya. Jadi kemarin sempat ada fokus grup untuk nonton dan nge-review filmnya gimana. Itu setengah dari fokus grup itu kelar-kelar nangis. Jadi ini horor, tapi keluar-keluar nangis bukan karena nangis terteror ya, nangis karena sedih, bener-bener itu sedih. Waduh, Sobri ini aku udah makin penasaran nih. Dan makasih loh Kak Wilo, Kak Fergie udah main ke Brilio dan udah ngobrolin film Janji Darah. Aku udah kayak kapan nih tayangnya? Kapan bisa ditonton? Tanggal 4 Juli 2024. Yes, di bioskop. Jangan lupa nonton. Oke, Sobat Brilio dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye. Bye.